Sebagai ayah, saya mengenal masing-masing sifat, temperamen, dan kepribadian dari kedua anak saya, Kevin dan Samantha. Meskipun bersaudara, mereka berbeda satu dengan yang lain. Setiap anak memang unik. Oleh karena itu, relasi dengan masing-masing anak pun menjadi berbeda. Karena saya ayahnya, maka saya mengenal bagaimana mereka masing-masing bereaksi terhadap sesuatu. Bagaimana cara mereka mengekspresikan perasaannya. Apa bakat atau kemampuan mereka masing-masing. Topik apa yang paling menarik perhatian mereka lebih dibanding yang lain. Makanan apa yang paling mereka sukai. Di mana kekuatan dan di mana kelemahan masing-masing. Keduanya sungguh tidak sama dan tidak boleh diperlakukan sama. Oleh karenanya, saya berelasi dan berkomunikasi dengan anak-anak saya dengan cara yang berbeda sesuai karakter masing-masing dari keduanya. Itulah salah satu aspek penting dari hubungan ayah dengan anak-anaknya. Setiap anak unik dan menghendaki hubungan yang unik pula. Sebagai orang Yahudi, Yesus hidup dalam masyarakat yang tidak berani sembarangan menyebut nama atau memanggil Allah. Tetapi Yesus berbeda. Ketika mengajar murid-muridnya berdoa, dia mencontohkan sebuah panggilan yang amat radikal pada zamannya, yaitu menyapa Allah sebagai Aba. Bahasa Aram atau bahasa sehari-hari waktu itu untuk ayah, bapa, daddy. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Matius 6 ayat 9. Selanjutnya doa itu kita kenal sebagai the Lord's Prayer atau the Our Father. Doa Bapa kami. Dalam bahasa Latinnya, Pater Noster. Demikianlah, seperti kata Yesus, Allah itu memang Bapa kita. Oleh karena itu saya yakin, keunikan kita masing-masing sebagai anak-anaknya tidak akan diabaikannya. Justru sebaliknya, Allah menyukai sebuah hubungan karib dan unik dengan setiap kita. Hubungan yang diwarnai oleh sifat, pembawaan, kepribadian, dan karakter kita masing-masing. Begitulah caranya Tuhan memandang kita dan mengundang kita masuk dalam relasi yang akrab dengannya. Dia adalah Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya, di antara kita tentu ada yang berpembawaan riang ceria, tampil dengan pembawaan ekstrovert. Untuk yang memiliki karakter seperti ini, ia akan cenderung menyukai cara menyembah dan berdoa yang serba girang, gembira, bersemangat, menggebu-gebu, dan sangat ekspresif. Apalagi jika ia hidup dalam kebudayaan yang mengenal cara menyembah yang energik, disertai gerakan-gerakan tubuh. Sebagai anak Tuhan, dengan sendirinya berdoa baginya menjadi kegiatan rohani yang ekspresif dan energik pula.
suasana riuh rendah tidak menjadi masalah baginya. Bahkan, bisa jadi baginya berdoa tidak harus berarti kegiatan rohani yang berlangsung dalam sebuah ruangan yang sunyi atau sebuah kapel. Ketika bernyanyi, bertepuk tangan, menggoyang badan, dan beraktivitas fisik atau berolahraga pun, ia bisa menghayati sebuah doa kepada Allah. Sementara itu, di antara kita juga ada yang berpembawaan lebih tenang dan pendiam, temperamennya lebih introvert. Untuk yang berkarakteristik seperti ini, pasti akan lebih cocok dengan ekspresi berdoa yang bersuasana tenang. Tidak hiruk-pikuk, tidak terlalu ekspresif, cukup hanya berbicara di dalam hati. Sunyi adalah suasana terbaik baginya. Ada pula yang pembawaannya sangat rasional. Semuanya serba pakai nalar dan logika. Tidak heran, cara berdoa yang lebih disukainya adalah yang membangkitkan gagasan-gagasan menarik untuk direnungkan atau dipikirkan ulang. Doa baginya menjadi sebuah kegiatan rohani yang menonjolkan otak, sebuah aktivitas olah pikir yang membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Namun, ada pula yang pembawaannya lebih halus dan emosional. Intuisinya tergolong tajam. Ia tidak condong pada konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang terlalu rumit. Baginya, berdoa itu lebih berkaitan dengan perasaan dan kepekaan intuisi untuk mengenal kehadiran Tuhan. Cara menyembah dan berdoa yang teduh serba menyentuh perasaan amat sesuai dengannya. Jangan lupa, ada pula yang menyukai sesuatu yang indrawi. Panca indranya menjadi semacam antena untuk menangkap gelombang kehadiran Tuhan. Ada yang merasa tenang berdoa sambil memegang ornamen berbentuk salib, atau ketika mengunyah perlahan roti perjamuan suci. Ada yang merasa teduh berdoa sambil mendengarkan musik atau lantunan nada-nada penyembahan. Ada yang merasa terpesonanya akan Tuhan mudah dinyalakan oleh pahatan, lukisan, atau gambar-gambar yang kental bersuasana keimanan. Ada pula yang ketika menghirup aroma wangi bunga atau udara musim semi, kerinduannya untuk berdoa ikut dibangkitkan. Selain itu, di antara kita juga pasti ada yang menyukai berdoa sebagai kegiatan rutin yang tetap terulang secara konsisten pada waktu dan dengan cara tertentu. Tetapi, pasti juga ada yang lebih mudah menjadi bosan dengan rutinitas. Dirinya lebih menyukai berdoa sebagai kegiatan rohani yang bervariasi dan bisa berlangsung kapan saja manakala hatinya sedang tertuju kepada Tuhan. Sambil menulis, saat melukis, waktu berkebun, ketika berbaring, berkendara, membaca,
menyiapkan makanan, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Sekarang, kembali bayangkanlah Allah itu sebagai Bapa kita. Apakah Dia hanya akan mau berhubungan dengan anak-anaknya menurut cara tertentu saja? Atau hanya memaksakan cara berdoa yang tertentu saja? Atau hanya mau menanggapi doa dari anak-anaknya dengan pembawaan tertentu saja? Tentu saja tidak. Saya yakin Allah Bapa Surgawi sungguh menyukai bersekutu atau bergaul dengan anak-anaknya menurut sifat, pembawaan, dan karakter masing-masing. Allah itu Bapa kita semua. Jadi, jangan berilusi atau menghabiskan energi di dalam hidup ini hanya untuk memastikan satu-satunya cara berdoa yang baku bagi orang Kristen. Apalagi menghubungkannya dengan denominasi gereja tertentu. Jangan. Apalagi masih ditambah dengan mencela cara berdoa dari saudara seiman kita hanya karena cara itu berbeda dengan kita. Kalau Bapa Surgawi saja menerima keunikan masing-masing anaknya, mengapa kita yang jadi ribut? Sebagai gantinya, marilah kita berfokus pada menyembah Bapa yang baik itu, serta menguduskan namanya. Jangan menjadikan berdoa terlalu rumit untuk dipraktekkan karena kita terlalu sibuk mencari persyaratan-persyaratan untuk dipenuhi. Belajar berdoa itu seperti orang belajar berenang. Segala teori tidak akan ada manfaatnya jika kita tidak masuk ke dalam kolam dan mulai berenang. Oleh sebab itu, mulai sekarang, jadilah dirimu sendiri. Terima dan hargai keunikanmu, sebagaimana Bapa menerima dan menghargainya. Lalu, segeralah berdoa menurut cara yang paling sesuai dengan pembawaanmu sendiri. Bapa yang baik itu sedang menantimu untuk menguduskan namanya. Bapa, betapa Engkau menyambut kami apa adanya. Di matamu, setiap kami tiada duanya. Di hatimu, setiap kami memperoleh tempat istimewa. Terima kasih, kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk ajakan yang hangat agar kami memanjatkan sebuah doa. Amin.